Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Sayyidina Muhammad bin Abdullah min waladi Adnan. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun 'aziz. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Di tengah guyuran hujan yang kita terus berdoa semoga menjadi rahmat bagi kita semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang diinginkan kebaikan, dimudahkan untuk menuju taman dari taman surga Allah di dunia. Dan kita sekarang berada di rumah Allah, fi raudhah min riyadil jannah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira ungkapan apa yang pantas untuk kita ucapkan? Tentu ucapan syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat, kalau mau sempurna. Bagaimana tidak? Karena insya Allah kalau ingin melihat ahli surga, kalau kita jujur merindukan surga, maka inilah salah satu media, inilah salah satu jalan, inilah salah satu amal yang insya Allah akan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis sahih yang sangat populer, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang sengaja mengorbankan waktunya keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, jarak yang jauh bukan halangan, apalagi dekat, menapaki satu jalan. Untuk apa? Yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu. Ibu-ibu di masjid mau belanja? Untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Apa? Berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan bagi orang yang seperti itu jalan menuju surga. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Min sunanillah. Di antara sunnatullah fil iman wal mu'minin, terhadap keimanan dan orang-orang yang jujur dengan keimanannya, komitmen dengan keimanannya, orang-orang beriman. Wa min sunnanillah fid da'wa wat du'at, dan termasuk sunnatullah, hukum yang telah Allah tetapkan terhadap dakwah dan orang-orang yang mengemban amanah dakwah, orang-orang baik dan semangat menularkan kebaikan, baik kebaikan terhadap keluarganya, menularkan kebaikan terhadap tetangganya, masyarakatnya, bangsa negaranya. Apa? Hukum yang telah ditetapkan Allah. Maka kepastian akan mendapatkan pertolongan Allah. Pasti akan dibantu oleh Allah. Pasti akan diberikan kemenangan oleh Allah. Ini kepastian yang telah ditetapkan Allah, digariskan Allah kepada orang-orang beriman. Dan ayatnya begitu banyak, tersebar di beberapa surat dalam Al-Quran. Di antaranya ayat yang tadi kita baca, wala yansurannallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun 'aziz. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya wala yansurannallahu. Bapak Ibu kalau belajar bahasa Arab akan faham.
ada kata penegas. Wala yansurannallahu. Lam di situ lam at-taukid. Kata penegas. Huruf yang didatangkan oleh Allah dalam ayat ini kata penegas. Wala yansurannallah. Nun ada tun tasydid. La yansuranna. Itu juga nun yang kedua adalah kata penegas. Huruf didatangkan untuk penegas, memastikan. Kemudian Bapak Ibu lihat sirahnya, bentuknya itu dalam bentuk fi'il mudhari'. Kalau dalam bahasa Arab, para ulama ahli bahasa mengatakan fi'il mudhari' itu litajdid wal istimrar. Untuk memberikan makna pembaruan dan kontinuitas. Jadi jangan pernah kita nggak yakin sama sekali. Allah memastikan sungguh benar-benar pasti Allah itu akan memenangkan, akan menolong, akan membantu. Siapa? Mayyansuruh. Orang-orang, keluarga, masyarakat yang semangat untuk membela Allah, membela agama Allah, sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat dan maha perkasa. Jadi ini kepastian. Di dalam ayat yang lain Allah memastikan, bahkan ditujukan kepada orang beriman. Siapapun yang merasa beriman, kita semuanya alhamdulillah dianugerahi Allah nikmatul iman. Disampaikan oleh Allah berita gembira ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian jujur sungguh-sungguh menolong Allah, menolong agama Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, apa? Yansurkum, pasti Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah kokohkan, teguhkan kaki-kaki kalian. Sehingga kita menjadi orang yang tegar, punya harisma, berwibawa, bermartabat. Dan kemudian orang lain, mereka-mereka yang tidak beriman, segan dengan kita. Kemudian di dalam ayat yang lain, misalnya dalam surah As-Saffat, ayat 171 sampai 173, Allah juga menegaskan, ini juga sunnatullah. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kalimatnya, keputusannya, firmannya, ketetapannya untuk hamba-hamba Allah yang diutus oleh Allah, para rasul dan mereka yang mewarisi perjuangan para nabi, para rasul, yang menapaki jalan rasul, yang semangat menjadi orang yang saleh untuk dirinya, memiliki nilai kebergunaan bagi dirinya, tapi juga nafi'ul ghairihi, semangat untuk menularkan kebaikan, bermanfaat untuk orang lain. Saleh tapi juga muslih, saleh tapi kemudian juga semangat mensalehkan orang lain. Apa? Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka para rasul itu pasti akan ditolong, dibantu oleh Allah. Dan kita baca dalam Al-Quran, para nabi, para rasul dimenangkan oleh Allah, dibantu oleh, ditolong oleh Allah. Meskipun dalam perjuangannya mereka menghadapi berbagai macam tantangan, dalam dakwahnya mereka menghadapi berbagai macam tribulasi, tapi pada akhirnya pasti kemenangan, pertolongan Allah itu akan hadir. Dan itu yang kita baca. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sungguhnya tentara kami, orang-orang yang berjuang di jalan kami, orang-orang yang sungguh-sungguh komitmen beriman kepada kami, orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh menjalankan perintah kami, apa kata Allah? Lahumul ghalibun. Maka pasti mereka itu akan diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyak ayat-ayat tentang kepastian itu. Masalahnya di mana? Masalahnya kita yakin apa tidak? Masalahnya apakah kita kaum mukminin, orang beriman itu yakin apa tidak?
Apakah ada yang tidak yakin? Ada. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ada di antara orang beriman itu yang pesimis. Tidak optimis. Ada yang gampang putus asa. Ketika sebentar ngajak ngaji kawannya, ngajak ini kemudian nggak direspon, nggak mau ngaji lagi, nggak mau ngajak lagi. Ketika semangat mengajak kemudian nggak direspon, kemudian berhenti mengajak mereka. Ketika melakukan kebaikan, tampil sebagai orang jujur, tapi kemudian dihadapkan dengan kesulitan, permasalahan, kemudian nggak yakin. Dalam kehidupan rumah tangga, padahal ini juga cakupannya luas, dalam urusan apapun, pasti Allah menolong orang beriman. Ketika membangun rumah tangga, dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, problematika, ada sebagian yang kemudian nggak siap, nggak tahan, frustasi, putus asa, dan kemudian mengambil jalan pintas dan yang lain sebagainya. Itu terjadi. Ada orang-orang beriman itu yang kemudian mudah putus asa. Dalam urusan skop yang lebih global, ketika berbicara tentang kebangkitan umat Islam, ada sebagian orang beriman yang pesimis. Mana mungkin. Pernah kita duduk bersama dengan sebagian saudara kita orang beriman, bicara tentang Palestina, perjuangan saudara kita Palestina melawan Israel dan seterusnya. Ada yang sebagian pesimis ketika melihat saudaranya melakukan aksi munasharah Palestina. Mana mungkin kita bisa mengalahkan Israel? Israel itu besar, di belakangnya ada Amerika dan seterusnya. Pesimis. Akhirnya tidak mau berjuang. Bahkan naudzubillah ada yang kemudian nyinyir ketika ada sebagian saudaranya berjuang. Ada nggak Bu yang seperti itu? Ini adalah kenyataan. Karena itu permasalahannya adalah membangun keyakinan ini. Bina ufiqah, membangun keimanan ini. Kalau kita yakin dengan kebenaran Al-Quran, maka kita harus yakin apa yang disampaikan Allah itu. Membangun keyakinan inilah masalah yang sangat penting. Dan disinilah problematika kita. Maka sekarang ini umat Islam terjangkit penyakit azmatul al-iman, al-azma al-imaniyah, azmatul thiqah binasrillah. Ada krisis keyakinan, ada krisis ketidakthiqahan, ketidakyakinan terhadap pertolongan Allah itu. Ini permasalahan. Dan itu tentu sumbernya ujung-ujungnya adalah kaitan dengan hati. Hubungannya dengan kualitas iman, kualitas takwa. Maka inilah yang harus terus kita bangun. Sebab ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kita nggak boleh ada kata putus asa. Pesimis itu nggak boleh ada dalam kamus orang beriman. Wala tayasu mir rauhillah, innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Jadi dalam situasi kondisi seberat apapun, sesulit apapun, dihadapkan dengan permasalahan rumah tangga seberat apapun, dililit dalam urusan ekonomi sesulit apapun, dihadapkan dengan urusan permasalahan sebesar apapun, Allah memerintahkan kita orang beriman untuk tidak pernah putus asa, tidak pernah putus harapan terhadap rahmat Allah, tidak pernah pesimis. Jadi nggak boleh kita tidak yakin itu. Kenapa? Karena pasti pertolongan Allah itu datang. Pasti bantuan dari Allah itu akan hadir. Dan pertolongan Allah, bantuan dari Allah itu akan datang pada saat yang tepat. Pada saat yang benar-benar dibutuhkan. Innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya yang putus asa terhadap rahmat Allah itu hanyalah kaum yang kafir. Al-Quran tidak mengatakan innahu la ya'asu min rauhillah illal qaum non muslim, enggak ada. Illal qaumul kafirun. Jadi kekufuran inilah yang membangun pesimisme. Sementara iman membuat kita harus optimisme. Yakin terhadap rahmat Allah.
Berarti kalau seseorang mengaku mukmin kemudian tidak optimis terhadap pertolongan Allah. Ketika seorang mukmin diuji oleh Allah kemudian tidak yakin bahwa Allah akan memberikan solusi. Kalau ada keluarga mengaku mukmin dihadapkan dengan permasalahan keluarga, problematika rumah tangga, kemudian tidak yakin bahwa akan ada solusi dan tidak siap menghadapi, kemudian mengambil jalan pintas. Ada orang yang mengaku mukmin ketika dililit dengan urusan-urusan yang sulit, kemudian tidak yakin Allah akan menolongnya. Bahkan ada yang kemudian mungkin minta pertolongannya dengan jalan-jalan yang dilarang oleh Allah. Ada nggak Bu yang ketika kesulitan bukan ke masjid tapi perginya ke gunung fulan, ke gunung ini? Ada? Atau ke dukun A, dukun B? Bukan mengadu kepada Allah, bukan semakin mendekatkan kepada Allah. Bahkan na'udzubillah ada yang mengaku mukmin dihadapkan dengan satu masalah yang berat, sulit, tapi kemudian dia mengambil jalan pintas, na'udzubillah, membunuh dirinya atau membunuh orang lain atau menghalalkan segala cara, menggadaikan idealismenya, sehingga tentu ini akan sangat berbahaya, dapat melucuti keimanannya. Ada yang sampai seperti itu, na'udzubillah. Nah, ini yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Dalam kondisi apapun kita harus selalu optimis. Sebab bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi terhadap problematika kita. Bagaimana Allah akan menolong kita, bagaimana Allah akan membantu urusan kita, itu ternyata Bapak-bapak Ibu-ibu tergantung, sekali lagi, tergantung bagaimana kita mempersepsikan Allah. Kalau dari awal kita sudah nggak mungkin ada jalan keluarnya, itu tidak akan pernah ada jalan keluarnya. Tapi kalau dari awal kita menghadapi ujian dengan sabar, semakin dekat kepada Allah, mengadu kepada Allah, munajat kepada Allah, minta kepada Allah solusi, semakin rajin ibadah, semakin rajin hubungannya dengan Al-Quran, semakin semangat ke masjid, pengajian, yakin pasti kemudian Allah akan berikan solusi. Dan kepastian ini juga telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu hadis qudsi. Selain dalam Al-Qur'an tadi ada hadis qudsi bagaimana pertolongan Allah, bantuan Allah, kemenangan itu akan hadir dalam kehidupan kita, kehidupan umat ini ternyata sangat tergantung kepada bagaimana kita mempersepsikan Allah. Maka di sini pentingnya membangun persepsi yang benar tentang Allah, terhadap Allah. Jangan pernah suudzon terhadap Allah. Sebab orang yang putus asa, putus harapan, itu berarti dia isa'atul dzan billah. Dia suudzon terhadap Allah. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari, juga ada dalam Sahih Muslim, hadis sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani." Kata Allah, Allah berfirman, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Dan aku akan selalu bersama dengan hambaku di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja, baik senang maupun susah, bahagia maupun susah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kapan? Idza dzakarani, apabila dia selalu mengingatku. Apabila dia selalu mengingatku dalam keadaan apa saja. Karena ada kecenderungan sebagian manusia itu ingat Allah hanya ketika apa, Bu? Susah. Ketika susah baru ingat Allah, kecenderungannya. Begitu bergelimang banyak nikmat, begitu sehat, begitu dalam kondisi lapang, lupa bahwa itu juga bagian dari ujian. Nikmat-nikmat itu wajib disyukuri, lupa. Begitu susah baru ingat Allah. Kecenderungannya begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku akan selalu membersamai hambaku jika hambaku selalu mengingatku kapan saja.
dalam keadaan senang maupun susah, lapang maupun sempit. Ini jaminan dari Allah. Jadi kata Allah, ana inda dzanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Berarti bapak-bapak ibu rahimakumullah, kalau kita sebagai hamba Allah suudzon terhadap Allah, maka apa balasannya Allah terhadap kita? Allah akan juga memperlakukan kita buruk. Karena kita memperlakukan Allah, mempersepsikan Allah buruk. Kan kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau kita selalu berprasangka negatif, negatif thinking, suudzon terhadap Allah, memutus harapan, putus asa, maka berarti itu kan sama saja dengan kita suudzon. Maka apa? Allah pun kemudian memperlakukan kita buruk. Tapi kalau kita selalu husnudzon terhadap Allah, positive thinking, ya, barangkali ini jalan terbaik saya. Dulu saya sering lupa ketika bergelimang banyak harta. Kalau sekarang ada kesulitan ekonomi, ya saya ikhlas. Mungkin ini cara Allah untuk menyadarkan saya. Dulu saya ketika sehat, kadang-kadang sering lupa ke masjid. Barangkali ini cara Allah ketika saya sakit, untuk menebus dosa-dosa saya. Husnudzon. Jangan kemudian, apa kok? Masa kita aja yang banjir? Daerah sana kenapa nggak banjir? Nggak adil Allah itu. Masa daerah kita aja? Masa kita aja yang kena musibah? Itu yang sana itu banyak tempat masjid nggak kena musibah. Nggak adil Allah itu. Masa kita aja, keluarga kita aja yang miskin? Itu yang sebelah sana sholat kagak, kok kelihatannya makmur. Nggak adil Allah itu. Kadang-kadang suudzon terhadap Allah. Maka di sini penting membangun persepsi. Maka saya temukan riwayat hadis versi yang lain, versi riwayat yang lain dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Bunyinya begini. Ana inda dhanni 'abdi bi. Hadis qudsi juga. Aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Kemudian lanjutannya, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Lalu kata Allah, jika hambaku selalu berprasangka baik terhadapku, falahu, maka itulah yang terjadi. Kebaikan, kemudahan, pertolongan Allah, bantuan Allah, solusi terhadap permasalahannya. Diberikan kemenangan, konsisten untuk menjalankan perintah Allah umat ini. Wa in dhanna syarran, tapi kalau dia suudzon terhadapku, berprasangka buruk terhadapku, falahu, maka itulah yang terjadi, keburukan yang terjadi dalam hidupnya. Nggak akan pernah ada solusi, dan akhirnya nggak akan pernah ada jalan keluar. Terus dengan ujian itu, dengan dilanda kesulitan itu, tidak akan pernah ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. Kenapa? Karena sudah suudzon. Padahal Bapak Ibu hafizakumullah, orang beriman itu luar biasa. Kita mendapatkan iman, dikarunia Allah nih iman, ini luar biasa, nikmat yang sangat besar. Betul gak Bu? Ini nikmat yang wajib untuk selalu kita syukuri. Bayangkan kalau kita bukan orang beriman. Karena keimanan inilah yang menjadikan kita memiliki nilai value di sisi Allah. Orang Bu, sehebat apapun, gelarnya bertengger, doktor, profesor, MPD atau apa, kaya, sekaya apapun, punya apa saja, gunung dibeli, laut juga dibeli, apa saja punya, jabatannya luar biasa, hebat, kemudian diidolakan, menjadi idola seluruh dunia misalnya, dikagumi, dielulukan, tapi tidak beriman. Itu bukan saya mengatakan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakan. Apa? Nggak ada nilainya di hadapan Allah. Dibanding dengan orang yang mungkin dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang, tapi punya iman. Nilainya mana yang lebih hebat? Misalnya orang hebat, dikagumi seluruh dunia, tapi tidak beriman. Kemudian dengan saudara kita yang suka membersihkan di jalan-jalan, tapi punya iman. Nilainya di sisi Allah mana Bu yang lebih baik? Yang kedua. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakan, wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Wala 'abdun mu'minun, dan seorang hamba, budak, hamba sahaya,
Kenapa digunakan contoh Buddha? Ini bukan membatasi, Bu. Ini hanya contoh. Karena ketika ayat Al-Quran turun, yang terjadi di masyarakat waktu itu adalah memandang dengan sebelah mata Buddha, hamba sahaya. Bahkan Buddha yang manusia itu diperjualbelikan. Buddha pada saat itu adalah kasta terendah, dihinakan, bahkan dijual belikan, Bu, kayak barang, kayak ibu-ibu pergi ke pasar jual beli. Maka Allah berikan contoh seorang hamba Buddha yang kalian anggap remeh, hina di mata kalian pada saat turunnya Al-Quran itu. Tapi dia mukmin, dia punya iman, khairum min musyrikin walau ajabakum. Itu jauh lebih baik, lebih mulia di sisi Allah daripada Abu Jahal, Abu Lahab yang kaya raya, tokoh terbesar di Quraisy. Daripada orang musyrik, walau a'jabakum, meskipun seluruh dunia mengagumi, meskipun kalian kagum. Mahal gak, Bu, iman ini, Bu? Nikmat gak, Bu, iman ini, Bu? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah mengangkat derajat manusia hambanya karena iman. Makanya keimanan luar biasa. Dan Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim mengapresiasi orang beriman ini hebat, luar biasa. Gak ada yang bisa menandingi. Makanya kita harus selalu ingat nikmat ini. Kita syukuri, kita rawat, kita jaga, kita kembangkan, kita tingkatkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, diri dalam Sahih Muslim, ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu ajaib, mengagumkan, hebat. Kalau orang kita mengatakan diacungi jempol, walaysa dzalika illal mu'min, itu tidak terjadi kecuali pada orang beriman. Bagaimana hebatnya? In asabat usarra syakar fakana khairan lah. Kalau diuji oleh Allah dengan ujian yang menyenangkan, ingat, Bu, sesuatu yang menyenangkan juga bagian dari ujian. Kalau diuji Allah dengan sesuatu yang menyenangkan, sehat walafiat, keluarganya bahagia, pekerjaannya lancar, bisnisnya dimudahkan Allah, semua urusannya lancar, kemudian rezekinya juga lancar, dan lain sebagainya. Syakar disikapi dengan syukur, fakana khairan lah, maka itu menjadi kebaikan baginya. Bahkan Allah lipat gandakan kalau kita mensyukuri nikmat Allah. Bukan begitu, Bu? La in syakartum la azidannakum. Ketika diberikan harta, dikeluarkan zakatnya, disempurnakan dengan infak, sedekahnya, ringan tangannya membantu sama, la azidannakum, pasti aku akan tambah. Dan tambahnya berapa, Bu? Berapa kali lipat, Bu? Berapa kali lipat, Bu, tambahnya, Bu? Bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat dalam surat Al-Baqarah itu. Tapi wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan bisa berkali-kali lipat, gak ada hitungannya. Kadang-kadang di luar prediksi manusia, prediksi kita. Coba Ibu lihat, sehat walafiat ini nilainya mahal gak, Bu? Kalau kita sakit aja susah banget, Bu, ya. Kalau apalagi kalau pakai BPJS. Artinya mahal penyakit itu. Selama ini kita nggak pernah diminta Allah kwitansinya untuk kita bayar. Ibu pernah ada tagihan ke rumah, Bu? Ini, Bu, selama 70 tahun atau selama 30 tahun biaya hidup Anda sekian miliar. Pernah, Bu, ada tagihan gitu? Berapa mahal? Luar biasa. Artinya apa? Ini mahal. Allah tambah lipat gandakan. Jadi ini juga ujian. Ini perlu diingat. Orang cenderung, Bu, ujian itu dikesankan sesuatu yang tidak menyenangkan. Betul nggak, Bu? Kecenderungan manusia kita yang disebut ujian itu sesuatu yang tidak kita sukai. Betul nggak, Bu? Sakit, musibah, itu kita selama ini, atau ada yang meninggal, itu kita anggap sebagai ujian. Betul, itu nggak salah. Tapi jarang yang paham bahwa ketika sehat walafiat juga, keluarga besar juga, anak, suami, istri, ujian.
Pekerjaan ujian, harta yang Allah ujian. Makanya dalam surah Al-Anbiya Allah tegaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan sesuatu yang tidak kita sukai, asyar keburukan, wal khair dan kebaikan. Jadi yang kita sukai pun itu ujian. Makanya disikapi dengan syukur. Tapi disebut Allah asyar dulu karena kecenderungannya begitu. Kan jarang Bu, orang biasanya mengeluhnya ketika diuji dengan sesuatu yang gak menyenangkan. Betul gak Bu? Tapi kalau sesuatu yang menyenangkan jarang ngeluh ya. Ada gak Bu orang yang ngeluh? Ya Allah kenapa ya saya kok sehat terus gak pernah sakit. Pernah dengar Bu gitu? Ya Allah kenapa ya uang saya kok gak habis-habis gitu. Tapi pas giliran diambil sedikit, diuji penyakit sedikit, baru. Makanya in asabatu sarra syakar fakana khairan lah. Wa in asabatu dharra, kata Nabi, sebaliknya namanya hidup fluktuatif. Ketika diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sakit, musibah, bencana, kesulitan ekonomi, atau hal-hal yang ujian dakwah dan lain sebagainya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan dengan orang-orang yang tidak suka dengan dakwah, ujian. Tapi tetap disikapi dengan benar, sabar. Termasuk ketika ada musibah, ada yang meninggal dunia, sabar. Fakana khairan lah, maka ternyata itu juga membawa kebaikan bagi kita. Jadi orang beriman itu dalam kondisi apapun harus selalu husnudzon terhadap Allah, dengan menyikapi dengan sikap yang benar. Kalau baik, syukur. Kalau ada yang kurang menyenangkan, sabar. Udah itu aja modalnya Bu. Syukur, apa Bu? Syukur, sabar. Syukur, sabar. Udah itu modal kita kalau mau jadi orang bahagia dunia akhirat. Syukur, sabar. Makanya inilah apresiasi. Baik. Barangkali kalau kita hanya sebutkan hal-hal seperti ini, oh Ustadz itu kan hanya teori. Apa ada bukti-bukti nyata bahwa pasti pertolongan Allah itu datang? Oh banyak sekali. Mari kita lihat Bu. Ini bagian kedua, bagian terakhir adalah bukti-bukti. Ini telah terbukti dan Allah ceritakan dalam Al-Quran bahwa pertolongan Allah itu pasti datang. Tapi ingat, kedatangannya pasti pada waktu yang tepat. Ibu pernah dengar cerita ibunya Nabi Musa? Ibu nanti baca di rumah surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas. Boleh dibaca dari mulai awal surat. Tapi saya ingin bicarakan ayat ketujuhnya. Itu ceritanya Bu, singkat cerita. Pada saat itu Mesir dipimpin penguasa bernama Fir'aun. Salah satu kebijakan regulasi yang dibuat, aturan undang-undang yang dibuat oleh Fir'aun adalah, ini dibuat setelah ada bisikan dari para menteri-menterinya, tukang-tukang sihirnya. Ditakut-takuti Fir'aun. Kata tukang sihirnya, diramal oleh mereka, nanti akan ada orang yang akan mengambil kekuasaan kamu. Orangnya laki-laki. Maka apa? Wah, panas Fir'aun. Fir'aun kan penguasa yang baik atau penguasa yang zalim Bu? Zalim. Maka dia panas. Dia nggak ingin ada yang merebut kekuasaannya. Maka dia ingin membuat regulasi, cara, menghalalkan segala cara, apa saja akan dilakukan agar bisa mempertahankan kekuasaannya. Kita tahu di dalam Al-Quran surah An-Nazi'at, saking zalimnya Fir'aun, sampai dia mendeklarasikan sebagai apa Bu? Sebagai apa? Tuhan. Dalam surah An-Nazi'at, Fir'aun mengatakan kepada rakyatnya, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Maka dia tidak ingin ada yang merebut kekuasaannya. Dia halalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, mempertahankan kekuasaannya. Maka semua pejabat-pejabat saat itu dikerahkan, semua infrastruktur dikerahkan, semua ini struktural dikerahkan semuanya untuk mendukung kebijakannya. Dia buat regulasi, aturan, undang-undang. Kalau ada bayi laki-laki yang lahir
pada saat itu diapain Bu? Bunuh. Khawatir nanti dia merebut, karena itu ramalan dari tukang sihirnya. Kalau perempuan biarin aja. Dan itu ceritakan Allah. Ibu baca dari mulai ayat pertama. Nah pada saat itu Allah takdirkan ibunya Nabi Musa melahirkan. Dan sembunyi-sembunyi melahirkannya, nggak ada yang tahu kecuali saudara perempuannya. Saking khawatir sekali, khawatir dengan bayinya, takut. Siapa yang tidak takut Bu? Hidup di masa penguasa yang zalim seperti itu, ketakutan merajalela. Maka dia takut, khawatir bagaimana ini. Sampailah kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenangkannya. Allah berfirman kepada ibunya Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan seterusnya sampai ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada firman Allah dalam ayat itu, Allah yakinkan sampai kemudian percaya dia, thiqah. Diperintahkan setelah disusui di ini, kemudian ditaruh di satu tempat yang kira-kira aman untuk kemudian dialirkan di sungai. Dan Allah yakinkan, inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Yakinlah nanti kami akan kembalikan bayi ini kepadamu, dan nanti kami akan jadikan bayi ini manusia besar termasuk Rasul. Awalnya dia gelisah, gundah, takut, khawatir, pesimis. Siapa sih yang gak sayang dengan bayinya? Pasti anaknya. Tapi kemudian setelah itu dia tenang, thiqah, percaya. Dan kemudian terus dilakukan itu, perintah itu. Pertanyaannya Bu, apakah kemudian kita baca akhirnya bayi itu tenggelam, hanyut dalam sungai itu? Kalau pakai logika kan harusnya Bu, hanyut. Tapi yang kita baca justru siapa Bu yang kemudian menyelamatkannya? Dari keluarga istana sendiri. Istana yang menyelamatkannya, bahkan membesarkannya. Bayangkan. Allah menolongnya. Kalau mengikuti undang-undang regulasi yang ada, harusnya mati bayi ini. Tapi begitulah cara Allah menolong hambanya. Dan itu terjadi setelah thiqah, yakin terhadap pertolongan Allah. Ibu pernah baca kisah Siti Hajar? Kisah lengkapnya ada di dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari diceritakan tentang istrinya Nabi siapa Bu? Hajar, istrinya Nabi siapa? Ibrahim. Dengan bayinya Ismail. Kalau ibu baca di surat Ibrahim, itu tidak diceritakan secara detail, tapi disinggung dalam ayat 37 surat Ibrahim, yaitu melalui doa Nabi Ibrahim. Tapi kisah lengkapnya ada di Sahih Bukhari. Yang kisahnya juga populer, biasanya familiar kisah ini menjelang Idul Adha. Yaitu Nabi Ibrahim berdoa, dari doa itu kita tahu kisah itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarat la'allahum yashkurun. Nah ini tema tersendiri Bu. Ayat ini bisa dikaji pendidikan keluarga versi Nabi Ibrahim. Tapi karena judulnya bukan itu, saya ingin singgung bahwa di dalam ayat ini Nabi Ibrahim menyinggung bahwa dia meninggalkan istri dan anaknya, bayinya, biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat lembah yang tandus kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Maka ketika itu Nabi Ibrahim membawa Hajar dan kemudian bayinya ditaruh di satu tempat, biwadin tadi itu, lembah yang kering. Di mana itu? Di Mekkah Al-Mukarramah, sekarang namanya Mekkah Al-Mukarramah. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di rumah Allah yang dimuliakan. Sampingnya di daerah Masjidil Haram itu, di dekat Ka'bah. Waktu itu masih tandus kering Bu, nggak seperti sekarang. Ditaruh di situ, nggak ada tumbuhan, nggak ada ini. Ibu lihat sendiri kan yang udah pernah haji umroh. Yang belum haji umroh, semoga Allah mudahkan untuk ke tanah suci. Ketika itu ibu-ibu Hajar
bertanya kepada suaminya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, "Ma ya'muruka bihadza?" Kalau dalam bahasa kita, yang Bu ya, panggil suaminya biasanya yang tuh. Siapa sih yang menyuruhmu meninggalkan kami di sini? Mungkin kalau sebagian orang di Jakarta Utara, kita mau dikasih apa kita tinggal di sini? Sebagian kita mungkin mengatakan begitu. Dan itu wajar, manusiawi. Tempat kering, tandus, gak ada air, gak ada tumbuh-tumbuhan. Kalau ditinggalkan di tengah sawah, masih enak. Ini gak ada air, biwatin, bahasa Allah begitu. Biwatin ghairi dzi zar'in. Di lembah, tandus, kering, gak ada tumbuh-tumbuhan, gak ada makanan. Mau dikasih apa kita? Nabi Ibrahim diam. Diamnya Nabi Ibrahim, sebagian ulama mengatakan, ini juga sifat kebapakan. Siapa sih yang tega meninggalkan istri dan anak di tempat yang seperti itu? Nabi Ibrahim diam, nggak menjawab. Lama-lama akhirnya muncullah Hajar ini tahu kebiasaan suaminya. Selama ini mendidik keluarganya dengan baik, mengajak ibadah kepada Allah. Maka Hajar sebagai istri yang salihah kemudian muncul, pertanyaannya dirubah. Karena muncul kemudian keyakinan. Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, yang suamiku, my love, apakah Allah yang menyuruhmu untuk memerintahkan kami dan bayi kita tinggal di sini? Muncul. Karena selama ini diajak beribadah kepada Allah. Apakah Allah? Apakah Nabi Ibrahim? Baru Nabi Ibrahim menjawab, ya, betul. Allah yang memerintahkanku meninggalkan engkau dan bayi kita di sini. Bapak Ibu rahimakumullah, apa jawab istri yang salihah? Begitu suaminya menjawab Allah yang memerintahkannya, maka tidak ada keraguan sedikit pun, yakin meskipun tinggal di tempat yang kering tandus, gak ada tanaman, gak ada air, maka dia langsung menjawab. Ungkapannya kemudian diabadikan dalam hadis sahih ini dan populer, idzan la yudayyi'una. Kalau benar Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di tempat kering ini, maka pasti Allah yang memerintahkanmu tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Dalam bahasa kita, insya Allah yakin saya dan anakku, kita tidak akan mati kelaparan di sini. Padahal logikanya kan harusnya kering mati. Pertanyaannya Ibu, apakah setelah itu kita baca betul akhirnya Hajar dan Ismail ini mati kelaparan di situ? Apakah seperti itu, Bu? Tidak. Justru disinilah kemudian datang pertolongan Allah. Muncullah kisah tentang Zamzam. Bu, Zamzam ketika bayinya Ismail lagi nangis, kemudian Hajar sebagai seorang ibu berusaha untuk mencari makanan. Maklum waktu itu nggak banyak toko-toko, Bu, kelantong, minimarket nggak banyak di mana-mana. Dia harus ke sana kemari nyari, sana kemari sampai akhirnya capek. Setelah ikhtiar sungguh-sungguh datang pertolongan Allah. Nggak dikira bayi yang nangis, kemudian kakinya ini akhirnya muncul nyiprat air Zam-Zam. Terjadilah proses Zam-Zam sampai dihentikan Zamzam ya mubarak. Larinya itu kemudian menjadi dimasyhurkannya syai dan seterusnya. Akhirnya kita baca Allah memberikan pertolongan. Di tempat yang kering dan tandus itu Allah cukupi kebutuhannya. Kapan itu datang pertolongan, Bu? Ketika kita yakin bahwa pertolongan itu datang. Baik, masih lagi sebelum terakhir, kisah lagi, Bu. Lanjutan kisah Nabi Musa tadi. Apa yang terjadi pada Nabi Musa? Akhirnya Nabi Musa tumbuh besar, kemudian dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Membawa misi perbaikan. Jadi da'i, jadi Rasul. Yang akhirnya dibenci oleh Fir'aun. Keluarga istana sendiri membenci, bahkan sampai pada keputusan akan dibunuh. Betul nggak? Itu yang kisahnya. Akhirnya Nabi Musa dengan orang-orang beriman pengikutnya lari. Ini kisah lengkapnya nanti baca sendiri. Singkat cerita, Nabi Musa dengan kaumnya lari, dikejar oleh Fir'aun yang mengerahkan dengan seluruh kekuatannya. Sumber daya manusia, tentaranya, kekuatan militernya, kekuatan finansialnya dikerahkan untuk menangkap hidup-hidup Musa ataupun membunuhnya.
Dikejar terus Nabi Musa dengan kaumnya sampai pengejaran itu akhirnya Nabi Musa dan kaumnya sampai kepada laut. Cerita singkatnya kan begitu. Begitu sampai di laut, apa yang terjadi, Bu? Nanti Ibu baca di surat Asy-Syu'ara, ya. Ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 60 sampai 66. Begitu sampai di laut, apa yang terjadi? Kaum Nabi Musa, orang beriman yang mengikuti Nabi Musa itu kemudian pesimis. Allah sampaikan melalui firman-Nya, fa'atba'uhum musyrikin. Mereka Fir'aun untuk mengikuti Nabi Musa dan kaumnya sampai ke arah timur. Falamma tara'al jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Semakin dekat itu Fir'aun dengan tentaranya dan kemudian kaum Nabi Musa dan kaumnya lari dan kemudian dihadapkan dengan laut. Di depannya ada laut. Begitu di depannya ada laut, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kata pengikutnya Nabi Musa, inna lamudrakun. Aduh, tamat sudah riwayat kita. Mati sudah kita. Gimana? Depan ada laut, di belakang kita siapa, Bu? Fir'aun dan tentaranya sudah semakin mendekat, dari kejauhan kelihatan. Depan ada laut, inna lamudrakun, kata ashab Musa. Aduh, mati kita. Kalau dalam bahasa sebagian, tamat sudah riwayat kita. Tangkap kita udah, masuk penjara, mati kita udah. Apa ini? Ini ungkapan apa? Optimis atau pesimis, Bu? Pesimis. Seperti sebagian umat Islam sekarang, gak bakal bisa menang, gak bakal bisa ditolong Allah kita. Kita gak punya apa-apa, uang kita recehan. Kita dihadapkan dengan Masya Allah kekuatan finansial besar. Kata sebagian orang gak ada serinya. Inna lamudrakun, kalah kita udah. Ngapain sih capek-capek, udah kalah kita. Apa, Bu? Bagaimana reaksi Nabi Musa ketika berhadapan dengan umat kaumnya yang pesimis seperti itu? Nabi Musa langsung tampil menyemangati mereka, membangun optimisme bahwa pertolongan Allah pasti datang. Nabi Musa langsung menyanggah, qala kalla, sekali-kali tidak. Kita tidak akan mati percuma. Kita tidak akan ditangkap. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena kita masih punya Allah. Sesungguhnya bersamaku Rabbku, Tuhanku, yang pasti akan menunjukkan jalan kepada kita. Inilah yang harus kita bangun. Jadi ibu-ibu kalau lagi ngobrol, Bu, dengan emak-emak yang lain yang pada pesimis, nggak bisa kita, insya Allah. Yang muda-muda jangan pesimis, insya Allah kita bisa sukses. Bapak-bapak juga semangat, insya Allah kita bisa. Semangat kita. Jangan pesimis. Inilah kita harus tampil menyemangati umat bahwa pertolongan Allah pasti datang, bisa datang. Seperti Nabi Musa menyemangati kaumnya yang pesimis. Ketika melihat ada keluarga dihimpit dengan permasalahan yang sulit, kita hadir untuk menyemangati. Ketika ada saudara kita kena musibah, kita datang untuk membantu, memberikan senyum, membantu meskipun tidak banyak. Tapi kita menyemangati. Ketika ada saudara kita dalam kondisi yang berat diuji, ada saudara kita yang pesimis karena banyak dosa, kita hadir, kita fahamkan, insya Allah dengan taubat dan nasuha, Allah akan ampuni. Qala kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Rabbku yang pasti akan menunjukkan jalan. Ini, Bu, kalau dalam bahasa orang Jawa, kebetulan saya orang Jawa, Bu, ada istilah pangeran boten apa? Pangeran boten sari. Tuhan tidak tidur. Siapapun yang jahat terhadap umat Islam, siapapun yang zalim terhadap orang-orang beriman, Allah tidak tidur. Kita masih punya Allah. Optimislah. Kita masih punya Allah, pangeran boten sari. Sama seperti ungkapan Bu Abdul Muthalib waktu Abraha minta izin untuk menghancurkan Ka'bah. Ibu bacakan ceritanya Ashabul Fil itu. Kan dia mengutus orang minta izin untuk menghancurkan Ka'bah. Kata Abdul Muthalib, saya mah cuman penggembala unta. Saya punya cuman penggembala ini.
Kalau kamu mau hancurkan Ka'bah, silakan aja. Tapi ingat, innalil Ka'bati rabban. Ka'bah itu ada yang punya. Saya nggak punya apa-apa. Saya cuma Rabbul Ibil. Saya cuma pengembara onta, kambing. Kalau mau menghancurkan Ka'bah, ya monggo, silakan. Menghancurkan Ka'bah, silakan. Ka'bah ini ada yang punya, tapi ingat, ada yang punya dia. Maka terjadilah ashabul. Akhirnya ngotot saja dia kirim gajah. Maka turun ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka ashabil fil. Siapa yang akhirnya dihancurkan Allah? Ashabul fil. Jadi kalau ada yang mau menghancurkan Islam, silakan saja. Kalau ada yang mau menghambat dakwah, silakan saja. Kalau ada yang menghancurkan, silakan. Mau menghancurkan, itu silakan saja. Itu milik Allah, agama ini milik Allah. Tapi kita punya kewajiban menolong agama Allah. Kan kita punya Allah. Inna ma'i rabbi sayahdi. Dan apa yang terjadi, Bu? Apakah betul akhirnya Nabi Musa dengan kaumnya ditangkap dan dibunuh oleh Fir'aun? Apakah itu yang terjadi? Mereka tamat riwayatnya? Tidak. Datanglah pertolongan Allah itu pada saat yang tepat. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal hajar fanfalaqa fakana kullu firqin kattautil azim. Bu, tidak ada yang menyangka. Gak lama kemudian, makanya menggunakan kata fa. Fa itu kata sambung tapi gak lama. Gak lama kemudian setelah Nabi Musa menanamkan motivasi, semangat, optimisme kepada kaumnya, gak lama kemudian betul datang pertolongan Allah. Maka kami wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut. Bu, tongkat ini kalau ibu baca dalam surat Toha, selama ini dipakai oleh Nabi Musa untuk menyanggah tubuh tuanya. Siapa yang menyangka, Bu, tongkat ini kemudian? Maka ibu-ibu kalau nggak punya uang nggak usah khawatir, Bu. Nggak punya dana nggak apa-apa, nggak punya amunisi baik. Siapa tahu bolpen ini bisa jadi uang, Bu. Maksudnya yakin. Nggak ada yang nyangka ternyata tongkat yang selama ini dipakai oleh Nabi Musa menyanggah tubuh tuanya, ternyata diwahyukan oleh Allah. Anidrib bi'asakal hajar. Diperintah Allah untuk memukulkan ke laut. Apa yang terjadi? Sebuah keajaiban, mukjizat. Fanfalaqa. Laut yang deras tadi itu, Bu, yang luar biasa, menakutkan, ternyata membelah jadi dua. Kayak jalan tol. Fanfalaqa fakana kullu firqatin. Maka Nabi Musa segera ngajak kaumnya untuk menyeberang. Masya Allah, Bu. Langsung nyebrang. Fir'aun semakin dekat. Oh, Fir'aun ngeliat, kok bisa mereka? Enak banget itu. Akhirnya ngikuti juga, dikejar-kejar terus. Allah perintahkan lagi setelah selesai semuanya menyeberang, Nabi Musa dan orang beriman, pukul lagi. Fir'aun pas di tengah-tengah itu kemudian kembali menjadi laut dan kemudian dibinasakan oleh Allah, tenggelam. Pertolongan Allah ini datang kapan, Bu? Ketika yakin, ketika optimis. Dan pertolongan Allah datang pada saat yang tepat. Terakhir, itu kan kisah Nabi. Apakah nggak terjadi pada Nabi Muhammad? Terjadi. Banyak kisah-kisah pada zaman Rasulullah SAW. Di antaranya, Bu, yang sangat populer bagian dari ini adalah kisah dalam perang Ahzab. Pada saat perang Ahzab, Ibu nanti baca. Bahkan dalam Al-Quran ada surat namanya surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu apa? Golongan-golongan. Apa yang dimaksud Al-Ahzab di situ? Al-Ahzab itu, Ibu kalau baca, perang Ahzab itu perang yang luar biasa. Karena pada saat itu kekuatan kebatilan, ahlul batil, koalisi besar itu berkumpul jadi satu. Dan Ibu baca, sebelum perang Ahzab itu, jadi ada kufar Quraisy, Mekah, orang Yahudi, Bu, bersatu juga. Kemudian orang-orang munafik, ya, yang memperlihatkan Islam tapi dengki dengan Islam. Itu ternyata mereka bersatu juga. Nah, sebelum perang terjadi, perang Ahzab itu, apa yang terjadi? Mereka sudah melemahkan Rasulullah SAW dan kaum mukminin orang beriman di Madinah dengan apa yang disebut dengan bahasa yang digunakan dalam sirah itu al-hisar al-iqtisadi. Jadi sebelum perang militer, mereka telah melakukan perang ekonomi, yaitu diembargo ekonomi. Apa yang terjadi? Mereka melarang pada pedagang untuk menyuplai Madinah dengan bahan makanan.
Jadi nggak boleh ekspor ke sana. Suplai makan stop. Sehingga yang terjadi akhirnya stok makanan pokok di Madinah apa Bu semakin menipis dan akhirnya habis. Maka terjadilah krisis ekonomi pada saat itu. Paceklik, kelaparan. Jadi sudah dilemahkan secara ekonomi umat Islam di Madinah waktu itu. Maka ibu-ibu baca perang Ahzab itu juga dikenal dengan perang Khandaq. Kenapa disebut perang Khandaq? Karena Nabi atas inisiatif Salman Al-Farisi yang aslinya dari Persia dan peradaban di Persia itu udah maju dulu. Di antaranya mereka membangun apa? Nah, parit-parit Khandaq untuk membatas perbatasan. Maka disampaikan kepada Salman, akhirnya Nabi mengadopsi, mengiyakan. Karena mereka sudah lemah, jumlah mereka kecil, dan para sahabat musyawarah, Nabi musyawarah dengan para sahabat, mereka kemudian sepakat untuk tidak keluar. Jadi tidak keluar, tidak meninggalkan Madinah, cukup di Madinah. Tapi kalau hanya diam di Madinah, sementara persenjataan mereka minim, tetap akan kalah diserang. Maka muncullah ide menggali parit Khandaq itu, mengelilingi Madinah. Lebarnya 3 meter, kedalaman 3 meter. Menurut sebagian ulama tafsir dan ahli-ahli sirah. Kenapa 3 meter? 3 meter diasumsikan kuda, karena orang kufar Quraisy sudah pakai kuda waktu itu. Itu tidak akan kalau loncat akan jatuh. Maka dibangun. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu dalam keadaan lapar? Ketika membangun parit itu. Ibu baca dalam sirah nanti, ketika membangun parit, Nabi dalam keadaan lapar. Bahkan Nabi sebagai presiden saat itu lebih lapar daripada para sahabatnya. Sampai ada istilah mengganjal dengan batu. Dan kemudian muncul kisah Jabir mengundang Nabi karena pada kelaparan, padahal dia hanya punya sedikit daging, minta kepada istrinya untuk dimasakin. Dia bisikin Nabi dan para sahabat tertentu untuk datang ke rumahnya dijamu. Tapi yang terjadi, Nabi kemudian ngajak semua sahabatnya, padahal makanannya cukup untuk beberapa orang saja. Makanya sempat kaget dan terjadilah mukjizat takfirut to'am, memperbanyak makanan. Makanan yang harusnya cukup untuk 10 orang ternyata cukup untuk ribuan orang. Nah, itu mukjizat Nabi. Itu kisahnya pada saat itu. Nah, apa yang terjadi? Artinya perang ini luar biasa. Koalisi besar. Umat Islam berhadapan dengan koalisi besar. Maka muncul saat itu sebagian kaum muslimin pesimis. Gak mungkin kita akan menang dalam peperangan ini. Mereka punya apa saja. Kekuatan mereka yang luar biasa. SDM-nya besar. Dukungan finansialnya Masya Allah. Gak ada serinya, uangnya besar. Ekonomi besar. Maka kemudian muncul pesimisme sebagian sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala singgung dalam surah Al-Ahzab. Ayat 22. Allah berfirman. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab. Maka ketika orang beriman itu melihat Al-Ahzab pasukan pada saat perang itu. Qalu. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Jadi ketika sebagian mulai pesimis, maka begitu datang pada saat peperangan itu, mereka tegar. Walamma ra'al ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan Allah itu benar, Rasulnya benar. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Dan jumlah yang besar, koalisi besar itu tidaklah membuat mereka takut, mundur teratur, tidak menambah mereka kecuali semakin kuat imannya dan sekuat berserah dirinya kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Sejarah membuktikan akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh umat Islam. Kaum muslimin meraih kemenangan besar dalam perang Ahzab. Kapan pertolongan itu datang? Kapan kemenangan datang? Karena mereka yakin terhadap pertolongan Allah, meskipun secara jumlah mereka kecil, tapi keyakinan terhadap pertolongan Allah inilah yang kemudian menguatkan mereka, menyemangati perjuangan mereka, dan akhirnya husnudzan bahwa Allah akan menolong mereka inilah yang kemudian menjadi kenyataan. Allah berikan kemenangan. Untuk itu mari kita selalu yakin terhadap pertolongan Allah, bantuan Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dzikrin alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.